Pemirsa, Indonesia berpotensi menjadi pemain utama dalam transaksi e-commerce global dengan tingkat permintaan yang terus berkembang memungkinkan pemain lokal menguasai pasar di dalam negeri. Ketatnya persaingan bisnis e-commerce tidak membuat pemain lokal gentar. Karena itu, pelaku e-commerce telah jauh-jauh hari mempersiapkan strategi untuk merebut pasar yang tumbuh menjanjikan, serta memaksa pemain asing untuk menjalin kerjasama. Meski demikian, kunci sukses menjalankan e-commerce tetap membutuhkan produk yang harus berjalan. Selain dukungan infrastruktur seperti sistem pembayaran dan transaksi yang aman, serta dukungan pemerintah untuk memajukan sistem transaksi online. Ya, seperti apa kesiapan pemain lokal di tengah tawaran transaksi e-commerce asing yang semakin gencar, terutama memasuki persaingan perdagangan bebas ASEAN tahun depan. Langsung saja kita membahasnya bersama Wakil Ketua Umum Idea yang juga CEO Lojai.com, Bapak Agus Chandra. Apa kabar, Pak Agus? Ya, terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Oke, sebelum kita kemudian membahas mengenai tantangan ataupun seberapa besarkah kemudian keberadaan dari situs-situs e-commerce asing mengancam pasar kita ya sebagai persaingan. Saya ingin membahas mengenai potensi e-commerce di Indonesia sebetulnya seberapa menarik beberapa tahun belakangan ini. Kita lihat pengguna internet di Indonesia sampai tahun ini itu sudah mencapai 80 juta. Dan 6 juta diantaranya sudah melakukan transaksi online. Itu besar sekali potensinya. Sedangkan sudah 65% masyarakat Indonesia sudah naik kelas menjadi menengah ke atas sudah. Dan yang paling dahsyat hari ini adalah bonus demografi Indonesia, di mana Gen Y atau usia di bawah 30 tahun di Indonesia itu sangat-sangat besar sekali. Nah, itulah potensial yang tidak ada di negara lain, hanya di Indonesia. Oke. Ini kemudian disadari bukan hanya oleh pelaku e-commerce dalam negeri saja, ini juga kemudian disadari oleh pelaku e-commerce asing gitu ya. So that's why tadi banyak sekali yang masuk ke Indonesia karena potensi itu besar sekali. Iya, seberapa besar ini memberikan satu ancaman katakanlah supaya memang teman-teman e-commerce dalam negeri tetap menguasai Indonesia sebagai pasar potensial untuk dirinya sendiri. Memang segala sesuatu pasti ada dua mata ya, dua mata, yaitu kalau saya sendiri saya melihat itu suatu positif. Di mana positifnya adalah dengan masuknya pemain-pemain besar ini sehingga membuat stimulasi pergerakan ekosistem itu sehingga menjadi ada satu edukasi yang besar. Yuk kita sama-sama mengedukasi masyarakat Indonesia berbelanja online itu sangat-sangat menghemat dan menghemat waktu, biaya dan lain-lain. Jadi positifnya saya melihat itu, yuk kita bersama-sama mengedukasi masyarakat Indonesia ke dunia online. Oke, dan kemudian ada satu persaingan sehingga memperbaiki diri mereka masing-masing gitu. Jadi ya. Kita tidak manja, tidak spoil, tidak ada persaingan, itu kurang baik, kurang kompetisinya menjadi kurang. Apa yang kelemahan apa yang dimiliki oleh startup lokal dibandingkan dengan pemain e-commerce dari luar negeri sebetulnya? Ya, sebagian besar masyarakat Indonesia penguasaan teknologi masih kurang. Jadi persaingan itu kita agak sedikit. Ini dari sisi pemain e-commerce-nya ya? Ya, pemain e-commerce maupun kita lihat pangsa besar seperti UKM. Pemain UKM itu pengenalan teknologi khususnya internet masih sangat sedikit. Ya, hanya kota-kota besar saja. Dan kedua, memang startup lokal itu masih banyak belum melek teknologi, ya, belum mengenal bagaimana penguasaan teknologi yang benar, bagaimana supply chain yang bagaimana yang baik, sehingga ya itulah yang PR kita bersama untuk membangun dan memajukan persaingan yang global ini. Oke, dari sisi regulasi yang dimiliki oleh pemerintah sejauh mana ini menjadi satu support juga untuk bisa e-commerce dalam negeri ini juga tumbuhnya berasa, Pak Agus? Oke, support dari pemerintah banyak hal ya. Kalau langsung kepada startupnya misalnya itu terjadi di Malaysia, China maupun di negara-negara lain tertentu seperti negara tetangga Singapura, mereka memberikan insentif atau permodalan, ya, sehingga mereka mempunyai modal untuk berusaha memulai. Itu yang pertama. Dan keduanya yang paling penting adalah
Indonesia harus membuat suatu backbone digital nasional sehingga biaya internet menjadi lebih murah. Di mana seperti saat ini masih banyak menggunakan jaringan seluler sehingga harganya lebih mahal gitu. Dan secara kecepatan juga masih kalah gitu ya. Betul sekali, kecepatan biaya semuanya masih kalah. Sejauh mana ini sudah disuarakan oleh asosiasi ke beberapa pemerintah supaya backbone-nya secara regulasi, insentif juga nantinya akan support terhadap teman-teman e-commerce lokal? Kita beruntung sekali pemerintah Indonesia sangat terbuka. Kita di IDEA selalu diajak memberi masukan. Sampai hari ini juga kita akan selalu memberikan masukan-masukan kepada kementerian untuk masalah ini, masukan-masukan dari negara lain seperti tadi kita katakan insentif, ya seperti misalnya ada holiday tax untuk startup lokal. Feedbacknya seperti apa dari pemerintah? Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Bersama kami akan segera kembali, tetap di tempat Anda. Diskon istimewa Hypermart. Diskon 30% untuk semua beras 10 dan 20 kg. Diskon 30% untuk semua Biore Body Foam Pouch 450 ml. Diskon 30% untuk semua shampoo dan conditioner clean. Serta diskon 60% untuk pembelian kedua semua pakaian dalam pria, wanita, anak, bayi, dan handuk boulevard. Ayo buruan ke Hypermart. Sebagai portal keuangan dan bisnis, investor.co.id dapat menjadi acuan untuk berbagai kepentingan bisnis Anda. Banyak sekali penipuan berkedok investasi. Bagaimana menyiasatinya? Gampang sekali, ingatlah Investor Daily, ingatlah investor.co.id. Kenapa harus ingat investor.co.id? Di sana ada berbagai informasi yang penting bagaimana keamanan dalam investasi dan berinvestasi yang baik. Jadikan investor.co.id sebagai referensi dan inspirasi Anda dalam berinvestasi. Berita 1 hadir dalam multi-platform mobile app, live streaming, radio, foto dan buletin, sosial media dan citizen journalism. Mobile app Berita 1. Download segera aplikasinya via smartphone Anda dan nikmati tayangan dan sajian informasi kami. Selamat pagi pemirsa, senang sekali kami hadir menjumpai Anda. Awali hari Anda bersama kami. Kecelakaan bus TRU menewaskan 26 orang. Jurnal Pagi, sumber informasi dan referensi Anda di pagi hari. KPU tetap akan membuat peraturan pilkada langsung. Kota Jakarta Barat akan membongkar ratusan rumah dan di pukul 12 siang nanti. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan Jurnal Pagi, setiap hari jam 6 pagi, hanya di Berita 1. Ya, bersama kembali di dialog kami hari ini dan masih bersama Bapak Agus Chandra. Kalau kita lihat mengenai upaya-upaya supaya memang industri e-commerce di Indonesia tumbuh dengan baik gitu ya. Asosiasi hadir untuk mengakomodir apa yang sebetulnya permasalahan yang dimiliki oleh teman-teman e-commerce dan menyampaikan ke pemerintah. Sudah disampaikan, feedbacknya seperti apa? Feedbacknya masih digodok, Pak. Harapan kita dalam sebelum memasuki tahun baru ini, ketentuan-ketentuan yang memberikan pertumbuhan e-commerce di Indonesia didengarkan oleh pemerintah dan diberikan kesempatan untuk IDEA memberikan masukan dan didengarkan dan diterapkan. Harapan kita begitu. Oke, dalam hal apa saja sebetulnya mana yang kemudian perlu diprioritaskan dari beberapa permasalahan yang sudah disampaikan? Contohnya daftar negatif investment itu juga dapat mempengaruhi pertumbuhan e-commerce di Indonesia, di mana kita memang butuh pendanaan yang besar untuk memperkuat kita punya pertumbuhan. Jikalau memang pemerintah belum siap untuk memberikan namanya support pendanaan daripada startup di Indonesia. Itu yang paling diprioritaskan. Diprioritas, dan kedua adalah konsorsium e-commerce nasional, di mana yuk pemerintah kita sama-sama membentuk suatu ekosistem saya sebutnya, atau konsorsium nasional e-commerce, di mana di situ terdiri dari ada
pemain e-commerce, perusahaan perguruan tinggi, jaksa, kepolisian, logistik, perbankan, semuanya dikumpulkan menjadi satu. Sehingga di situ yuk kita duduk bersama-sama, kita merumuskan satu sistem e-commerce nasional yang tepat. Sehingga tidak menyulitkan semua pemain e-commerce di Indonesia untuk memulai. Hari ini mungkin banyak yang sudah ketahui, sistem pembayaran di Indonesia sangat banyak sekali. Bukannya satu pintu. Kalau di Amerika ada satu, misalnya kita terkenal PayPal, atau di China Alipay. Namun di Indonesia setiap bank, setiap perusahaan memiliki banyak sekali pilihan pembayaran. Jadi membingungkan. Oke, kepraktisan ketika konsumen bertransaksi di salah satu situs, katakanlah ini juga menjadi PR besarnya karena secara regulasi ataupun konsorsium kita belum ada. Oke. Lebih menarik mana, pasar lokal dan pasar global? Kenapa saya tanyakan ini? Karena banyak kita kemudian melihat situs e-commerce dari Amerika. Mereka melakukan ekspansi dan melakukan penetrasi ke banyak negara, di luar negaranya. Ini sangat-sangat masif, termasuk juga masuk ke Indonesia. Untuk teman-teman di e-commerce lokal sendiri, mana yang lebih menarik sebetulnya, pasar lokal kah? Atau mungkin ada satu agenda ke depan bahwa kemudian pasar global juga nanti akan penetrate, mengingat ASEAN China Free Trade sebentar lagi akan kita mulai. Kalau saya lihat tentunya pasar lokal itu jauh lebih menarik. Kenapa? Karena kita bisa melakukan penetrasi yang lebih cepat. Jadi kita pesan 3 hari sampai, ya. Dan kedua adalah populasi Indonesia itu 4 terbesar di dunia. Jadi Provinsi Lampung saja sudah bisa mewakili satu negara Singapura. Itu suatu potensi yang sangat besar. Jadi kita tidak perlu keluar sementara. Sementara di Indonesia itu populasi yang begitu besar, 250 juta jiwa itu belum terpenetrasi dengan baik. Data 2013 dari UBS, transaksi retail di Indonesia 100 juta. Namun e-commerce-nya baru 0,1. Jadi gap-nya besar sekali. Retail itu berarti transaksi di offline ya? Offline. 0,1 hanya di e-commerce. Sedangkan di China sudah mencapai 5%. Apa yang menyebabkan konsumen mungkin tidak terlalu excitementnya tidak terlalu ketika sama besar ketika orang kemudian datang ke toko, melihat barangnya, memegang barangnya dan lain sebagainya? Dari keterbatasan akses internetnya kah, atau mereka belum terlalu percaya dengan keamanan e-commerce di Indonesia? Sangat bagus. Jadi begini, Loje melakukan kerjasama dengan Google, ada melakukan research, IDEA juga melakukan research dengan Google, di mana memang karakter di Indonesia masih ingin memegang sesuatu sebelum membeli. Dan kedua, trust itu sendiri. Oleh sebab itu, itulah salah satu penyebab daripada masih sedikit belanja online. Dan kedua, tentunya jaringan internet yang masih lebih mahal dibandingkan negara lain. Baik, oke. Sebagai yang mendapatkan Asia Technopreneur, bisa memberikan tips kunci sukses menjalankan e-commerce nggak? Saya selalu menerapkan 3K, Pak. Satu, komitmen. Kedua, kreativitas. Dan ketiga, keberanian. Apa itu daripada komitmen? Saya bangun ini dari 2008 sampai hari ini. Generasi saya beberapa sudah tidak ada lagi. Namun Loje.com sampai hari ini masih kreativitas. Bahkan kita mendapatkan rekor bisnis Indonesia muri untuk cicilan pertama di dunia untuk kartu kredit. Kita semua kartu kredit bisa dicicilkan. Dan ketiga, keberanian. Kita harus yakin dan berani dan melihat future. Sehingga 3K itulah yang saya terpilih menjadi Technopreneur Admirer se-Asia. Satu hal yang harus dijalankan yaitu adalah kesetiaan dan juga kerja keras untuk bisa tetap di jalur e-commerce. Pak Agus, terima kasih banyak atas waktu Anda. Semoga ini menjadi satu inspirasi besar untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih. Ya, sejak pemerintah menaikkan harga BBM subsidi, tentu berpengaruh kepada pengeluaran. Lalu usaha apa saja yang cocok untuk menambah penghasilan? Informasi selengkapnya saat lagi.